Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan al-muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan salah satu video yang sebenarnya video ini sebenarnya tidak harus terjadi. Kita saksikan dulu video ini, kemudian kita nanti komentari. Yang posisinya di sebelah kanan meja langsung bilang ke saya, "Kamu lubis kan?" "Kenapa bang?" Saya bilang gitu. "Kamu lubis kan?" "Oh iya, gimana bang?" "Saya jamaahnya Habib Umar, saya mau berantem sama kamu, mau di mana?" Saya langsung intimidasi. Saya coba tenang. Tadinya saya mau ambil HP buat ngerekam, entah video ataupun rekaman pernyataan dia. Cuman karena situasi tidak memungkinkan dan mereka di sekeliling saya tambah ada 2 orang yang berdiri. Ya kan, 2 orang yang berdiri udah siaga. Saya bilang, "Oh nggak bisa begitu bang. Saya sering sampaikan, apa-apa yang saya ucapkan dalam konten, saya tanggung jawab dunia akhirat. Ini negara hukum, kemudian silahkan laporkan ke pihak yang berwajib." Dia tetap nggak terima, tetap ngajak ribut. Saya udah firasat buruk. Kenapa? Saya lagi sendirian di situ. Mereka 6 orang, di mobil nggak tahu entah berapa orang yang ada dalam mobil. Yang saya lihat, 6 orang datang, itu 4 orang duduk di sekeliling saya, 2 orang berdiri. 6 orang. Nah, kemudian saya berdiri, saya mau masuk ke rumah, mau bangunin beliau ini, Pak RW. Karena sebelumnya pas ada tamu, saya cek lagi tidur, saya nggak enak banguninnya. Nah, tapi karena mereka udah mau mulai ribut, mau mulai main kekerasan, saya berdiri, saya mau masuk ke rumah. "Jangan kabur kamu." Mereka langsung mau coba nangkap saya, saya lari. Kenapa? Saya langsung merasakan firasat tidak enak. Saya lagi sendirian di situ, yang jaga warung, yang punya warung lagi ke rumah. Kenapa? Saya pesan kopi buat mereka, karena mereka tamu saya. Saya pesan kopi, tadinya 4, Pan bikinin kopi 4. Kemudian nyusul lagi, setelah mobil yang ada si Umar di dalam datang, nyusul. Kalau kita lihat kejadian dari video ini kan berangkat dari seseorang ustadz yang mengatakan emasnya ini atau abangnya ini katakan sesat, provokator ini dan itu, jelek lah intinya begitu konotasinya. Kemudian datanglah istilahnya tuh muhibbinnya atau siapanya kurang paham, yang tentunya ini pro terhadap ustadznya tadi yang bilang emasnya ini atau abangnya ini provokator. Kemudian ketika datang si abangnya atau si emasnya ini bagus menurut saya. Kenapa? Ketika datang mungkin dijamu dengan baik, dengan bahasa tadi yang diungkapkan oleh abangnya tadi itu, dia tamu-tamu yang datang pada abangnya ini dipesankan atau dipesankan kopi begitu. Itu kan sebenarnya bagus seperti itu. Ini sebenarnya begini menurut saya, sebenarnya video ini atau kejadian ini tidak perlu terjadi. Sebab begini, kalau ada seseorang yang tidak suka terhadap orang yang kita cintai, orang yang kita anggap sebagai guru atau yang lainnya, itu kan lumrah atau memang haknya orang itu. Tidak bisa semua orang kita harus paksa suka terhadap sesuatu yang kita suka, kan tidak bisa. Jangankan kita, Rasulullah saja itu kan masih ada yang membencinya begitu bahasanya. Kemudian begini, seorang panutan itu harus tahu sebenarnya di dalam kaidah, di dalam hukum-hukum yang ada. Contoh di kaidah salah satu kitab yang menjadi kitab rujukan atau kitab yang dikaji di pesantren-pesantren, yaitu ada begini. Di dalam kitab Is'adur Rafiq itu ada bahasa wa minha kullu qawlin yuhissu ahadan minal khalqi ala nahwi fi'lin aw qawli syai'in aw istima'in ila syai'in muharramin fi syar'i walau ghairu mujma'in ala hurmatihi aw ala ma yufattiruhu an nahwi fi'li aw qawlin wajibin alaihi aw anistima'in ila wajib syar'i ka ayyunasyitahu li darbi muslimin aw sabbihi. Jadi kaidah ini begini, ketika seseorang itu disebut dia melakukan maksiatul lisan, yang tentu ini tidak diperbolehkan atau masuk pada ranah nanti diharamkan. Ketika seseorang ini dengan ucapannya dapat membangkitkan orang lain untuk melakukan ucapan atau tindakan atau mendengarkan sesuatu yang melanggar syariat, meskipun ini tidak dimujma' oleh ulama, itu diharamkan. Atau seseorang itu melemahkan sesuatu yang memang seharusnya dikerjakan. Contoh yang dapat seseorang itu membangkitkan untuk
melakukan pekerjaan yang melanggar syariat adalah seperti dorbi muslimin au sabbihi, seperti seorang itu memukul. Jadi ucapan dari seorang panutan ini ketika diucapkan ke jemaahnya menyebabkan jemaahnya ini melakukan sesuatu tindakan atau ucapan atau yang lainnya yang dapat melanggar syariat. Contoh seperti adalah memukul atau mencaci sesama muslimin, itu tidak boleh. Sebenarnya begini, kalau misalnya ada panutan kita, ada guru kita, misalnya dicaci atau misalnya direndahkan oleh seseorang, maka kita bela dengan ilmiah. Orang itu kan kalau tidak suka mesti itu kan ucapannya itu kemana-mana, itu kan sudah lumrah seperti itu. Ya dicontohkan saja, dijangankan guru kita, jangankan ustadz kita, jangankan kita, itu Rasulullah saja itu ya banyak dicaci oleh orang-orang yang tidak suka di zamannya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi biasa orang tidak suka sama orang itu biasa. Itu perlu kita garis bawahi. Saya ada sebuah kisah, saya ini ngomong seperti ini tidak hanya ngomong, tapi ada kisah seperti ini. Ada guru saya yang memang saya anggap beliau itu seorang wali, kemudian dicaci, direndahkan oleh seseorang, YouTuber juga. Tapi tindakan kami sebagai santrinya, sebagai muhibbinnya, sebagai jemaahnya tidak serta-merta datang kemudian memukul atau melakukan tindak kekerasan, tidak. Kami ketika datang ke beliau, ke orang yang tidak suka terhadap guru kami, mencela dan yang lainnya, merendahkan dalam artian begitu, kami tidak memukulnya, tidak melakukan tindakan kekerasan, tapi kami bertabayun, kenapa kamu kok melakukan seperti itu. Kemudian kami berikan pengertian, ketika orang ini tidak mau terhadap apa yang kami jelaskan, ya terserah orang itu, yang penting kami sudah memperingatkan, kamu tidak usah menanggapi lagi dengan hal yang seperti itu, karena realnya begini, asalkan dalam ranah ilmiah ya begitu. Kemudian tindakan ini selesai sampai situ. Yang perlu, yang jadi catatan adalah kami tidak melakukan tindak kekerasan, meskipun guru kami yang kami anggap sebagai wali dicaci, dicela, direndahkan dan yang lainnya, kami tidak seperti itu. Jadi tidak selainnya seorang panutan itu memberikan satu yuhisu atau hisan ya, bahasanya seperti itu, untuk melakukan tindakan atau ucapan atau yang lainnya yang melanggar pada syariat. Salah satunya contoh seperti memukul, melakukan kekerasan kepada sesama muslimin, itu tidak tidak beretika. Kalau bahasa santri ya tidak santri. Santri itu melawan sesuatu dengan hujah begitu, bukan dengan kekerasan. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karangannya Wahbah Az-Zuhaili, di sini juga dikatakan begini, kaidah umum yang dimiliki oleh santri begini: inna kullama yu'ti ilal harami fahuwa haramun wa kullama yu'ainu alal ma'siyati fahuwa ma'siyatun. Jadi sesuatu ini kalau dapat menyebabkan pada satu keharaman, maka sesuatu ini meskipun sebenarnya tidak haram, maka menjadi haram gitu. Juga kepada sesuatu ini tidak maksiat, tapi menyebabkan atau dapat menolong kepada kemaksiatan, maka ini maksiat begitu. Jadi kalau prinsip ini sebenarnya dipakai oleh para dai kita, maka tidak akan memberikan satu bahasanya itu perkataan, ucapan atau yang lainnya yang menyebabkan jamaahnya, muhibbinnya untuk melakukan tindakan kekerasan atau sampai bahasanya itu memukul ya sesama muslimin. Ini kalau di ranah ilmiah, maka saya pribadi itu menganjurkan bantahlah dengan ilmiah. Seseorang itu ketika di otaknya, di pikirannya sudah fanatisme ini menyebabkan kerusakan yang besar menurut saya. Fanatisme ini menganggap ustadznya, gurunya, habibnya, kiainya semuanya dianggap sebagai seseorang yang maksum, yang tidak salah begitu. Orang itu terbatas, semua orang itu terbatas, ilmunya yang terbatas. Kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum ilmi illa qalila." Allah taala memberikan ilmu pada seseorang, pada manusia terbatas. Tidak semua orang itu sempurna, maka harus kita sadari, oh mungkin memang ustadz saya, habaib saya, kiai saya, ustadz saya itu salah. Aku seperti itu. Jadi tidak memaksumkan panutan kita. Kalau memang sebenarnya orang yang mengkritik, orang yang misalnya Mari Aksan itu salah, kita cukup jelaskan saja dengan dalil. Kalau ilmiah dengan dalil begitu. Baru kalau dia misalnya sudah mengancam atau yang lainnya tindak kekerasan, baru kita meresponnya juga dengan
seperti itu. Tapi sebisa mungkin kita respon dengan bahasa yang santun begitu. Karena begini, kalau misalnya kita cinta kepada seorang habaib, cinta kepada ulama, cinta pada kiai, kemudian kita respon orang yang tidak setuju pada beliau-beliau itu yang kita panuti, yang kita cintai dengan kasar begitu atau dengan keras, maka menunjukkan didikan itu yang dididik oleh guru-guru kita. Kan guru-guru kita itu tentu atau para ulama kita tidak mendidik seperti itu. Para ulama kita itu mendidik dengan cara, yuk kalau ilmiah dengan ilmiah, kalau kekerasan ya dengan kelembutan begitu. Makanya api dilawan dengan air begitu, jangan api dilawan dengan api. Kalau seperti itu nanti jadinya Indonesia ini nggak tenang gitu. Misalnya yang muhibinnya ini ketika dicela misalnya panutannya nggak terima, orang yang mencela mereaksan kemudian memukulnya atau didatangi rame-rame begitu. Itu kan jadi tidak tenang Indonesia ini. Inilah dunia sosmed sebenarnya. Kalau guru-guru kita, ulama-ulama kita itu tampil di sosmed, maka kita harus legowo ketika ada orang yang sedikit mencibirnya atau tidak suka, itu sudah lumrah. Karena berkali-kali teman-teman kita atau para guru kita berkata bahwasanya sosmed itu adalah dunia rimba. Siapapun boleh komentar dengan sesuka hatinya begitu, boleh seperti itu. Karena memang dunia rimba, nggak tahu siapa yang komentar. Meskipun kepada kepribadian kita akan mengatakan bahwasanya berkata atau komentar dengan yang tidak baik itu ya tentu tidak baik begitu. Oleh karena itu menurut saya kejadian ini tidak perlu terjadi sebenarnya. Karena memang kalau kita sudah legowo, maka terhadap perbedaan yang ada, kalau ada orang yang cinta mesti ada orang yang tidak suka. Itu harus kita legowo seperti itu. Kadang memang yang seperti saya katakan, kadang orang ini kalau sudah fanatik, maka akal normalnya itu hilang gitu. Dianggap panutan kita tuh maksum, nggak pernah salah gitu. Saya begini, memang panutan kita itu mungkin bahasa kita itu adalah orang yang sempurna menurut kita atau di mata kita. Memang begitu selaku murid. Tapi di mata orang lain itu kan nanti bisa berbeda. Biasanya lebih pintar dari guru kita, lebih banyak ilmunya dari guru kita. Bisa berbeda tanggapannya. Ya memang harus legowo begitu. Tidak bisa kita memaksumkan panutan kita. Jadi mungkin itu komentar saya terhadap video tadi itu, terhadap abangnya itu. Ya semoga ini tidak terjadi lagi ya. Dan bagi teman-teman juga kalau berkomentar itu terhadap mereaksan siapa atau misalnya panutannya siapa, maka gunakanlah bahasa yang baik begitu. Jangan bahasa mencela atau memaki begitu. Itu kalau dari saya, karena saya menggunakan bahasa seperti itu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.